Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, saya mau sharing ya. Ini kulkas saya mengalami ya nyetrum lah gitu ya. Jadi kejadiannya itu setiap kali kita kesenggol di pinggiran ini itu selalu kesetrum gitu ya. Nah, ini karena nyetrum itu maka temporary ya, sementara saya kasih isolasi seperti ini agar kalau ketempel sini nggak kesetrum ya, karena rata-rata orang begitu buka itu kadang tangannya nempel ke sini ya. Nah, kita buktikan ya apakah beneran nyetrum ya. Jadi saya bawakan test pen ya, berarti kan kalau lampunya nyala berarti nyetrum ya kan. Nah itu ya kelihatan ya. Nah, jadi nyetrumnya ini terjadi di area yang catnya terkelupas. Jadi kayak ini kan berkarat, jadi catnya terkelupas akhirnya nyetrum ya teman-teman. Makanya di pinggiran ini ya kalian bisa lihat ya, di bawahnya itu udah terkelupas ya, makanya itu nyetrum. Sedangkan kalau daerah sini masih ada catnya, jadi enggak, resiko nyetrumnya lebih kecil ya. Coba ya kita perhatikan. Nah, kadang-kadang di bagian yang berkarat nyala ya, tapi rata-rata sih enggak ya, perhatikan tuh. Tapi kalau di sini banyak nyetrumnya ya. Nah seperti itu. Nah sebetulnya apa masalahnya ya kawan? Saya juga coba cari di internet ya. Kemudian ada beberapa tips katanya sih. Jadi kita coba satu dulu ya kawan. Jadi gini tipsnya, katanya sih disuruh membalik kawan ya. Jadi di sini ini colokannya kan seperti ini. Jadi untuk pertama kali disuruh membalik kayak gini. Nah seperti itu. Nah ini kawan-kawan mungkin juga bingung ya, kenapa kok saya pakai kayak gini. Karena colokan dinding dengan kulkasnya beda ya kawan. Perhatikan nih. Terus saya atur kamera dulu. Nah colokan kulkas saya bentuknya kayak gini, sedangkan di dinding bentuknya kayak gitu, sehingga nggak cocok. Akhirnya saya pakai ini. Nah, oke kita lanjutkan ya. Jadi sarannya adalah disuruh membalik. Maka kita coba membalik ya seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu kita akan coba kembali, masih nyetrum nggak ini ya. Nah, ini mungkin nggak nyetrum ya kawan, tapi ini juga belum tentu udah benar. Karena apa? Kulkas ini ternyata setelah kita lepas gitu ya, kadang-kadang dia itu ada safety-nya yang mana kulkas tidak akan langsung jalan karena tadi tekanan di dalam sistem situ, dalam sistemnya freon itu tekanannya masih tinggi, jadi kadang-kadang nggak langsung jalan. Nah makanya saya meskipun sekarang belum nyala ya, belum nyetrum, tapi sekarang udah nyetrum ya, ini udah mulai nyetrum lagi. Jadi gitu kan, jadi ada delay atau ada penundaan ya, jadi nggak langsung jalan mesinnya di dalam kulkas itu. Ternyata setelah saya balik tetap nyetrum ya kawan. Nah apa sekarang solusi kedua? Oh ya kawan, sebelum saya cari solusinya, mungkin kalian penasaran berapa sih setrumnya itu, berapa volt ya. Saya akan coba ukur. Saya akan coba ukur dengan menggunakan ini ya, multitester ya kawan. Perhatikan multitester saya ini, saya akan arahkan ke voltase atau tegangan ya. Kemudian di sini udah otomatis AC. Lalu bagaimana caranya? Caranya gini kawan. Perhatikan ya bahwa ini kan kabelnya 2. Biasanya kita colokkan ke netral sama fase ya, 2 biji ini. Nah kali ini saya akan melakukan mirip dengan apa namanya, test pen ya. Jadi apa yang saya lakukan, satu kabel saya pegang kayak gini, kemudian satu kabel lagi saya sentuhkan ke bodi yang nyetrum ya kawan, perhatikan ya. Nah di sini terbaca ya, berapa itu, 156 volt ya, 156 volt AC. Bayangkan 156 atau 157 ini kalau kita pegang ya lumayan nyetrum ya kan. Untuk kalian ketahui bahwa setrum listrik itu
Kalau dari PLN itu kan 220 ya kawan. Coba ya saya buktikan. Saya lakukan hal yang sama ya. Satu kabel masih saya pegang. Terus perhatikan. Nah, di sini terbaca ya 224 volt ya kawan. Nah, di situ. Terus kalau sebelahnya, nah sebelahnya ini karena netral ya, jadi strumnya sangat kecil, hanya 2 volt gitu. Ya memang berarti ini ini yang sebelah kanan ini fase atau api ya, orang sering nyebut api atau fase gitu. Sedangkan sebelah kirinya ini adalah netral. Jadi gitu ya kawan, cara ngukurnya. Oh ya, omong-omong cara ngukur dengan tangan seperti ini saya nggak menganjurkan ya kawan. Cuman ini sering saya lakukan, tapi beresiko ya. Resikonya apa? Kalau alatnya jelek, mungkin ada korslet di dalam, mungkin tangan saya pun kesetrum ya. Jadi sekali lagi, kalian tidak saya anjurkan untuk niru saya, tapi ini adalah cara saya sendiri. Baik, sekarang saya akan mengatasi ya, bagaimana agar ini tidak nyetrum lagi. Baik, tadi solusi pertama ternyata tidak berhasil ya kawan. Sekarang solusi kedua adalah kita harus pastikan groundingnya, kabel ground ya, atau arde dalam bahasa Belanda ya. Banyak orang Jawa yang pakai bahasa Belanda ya. Ground itu disebut arde, atau dalam bahasa Inggris itu earth gitu ya. Earth, arde. Jadi kita pastikan bahwa groundnya ini grounding ya, karena kabel atau kawat atau apa di sini ya, adapter ini ya. Kalian perhatikan selalu ada di sini sama sini ya. Pastikan bahwa kulkas kita itu terhubung dengan ground atau arde ya kawan. Nah, dalam hal ini saya baru menyadari ya, bahwa ternyata kulkas saya tidak mendapatkan ground ya. Kenapa? Kalian lihat ya. Di sini saya kan memakai adapter ini ya kawan. Ini namanya adapter ya. Adapter itu dari kaki 2 ke kaki 3. Nah, ternyata dari kaki 2 ini sudah tidak ada arde atau groundnya lagi, perhatikan tuh. Sehingga bagaimanapun meskipun di sini sudah tersedia kabel ground, akhirnya ya tidak tersambung ground ya di sini. Meskipun saya colokkan ke sini, dia nggak dapat kemana-mana. Harusnya di sini ada terus disalurkan ke sana ya kawan. Sehingga pada akhirnya saya tidak bisa menggunakan ini ya. Sekarang saya akan mengganti colokan ini dengan colokan yang berbentuk bulat seperti ini. Oh ya kawan-kawan, mungkin kalian penasaran ya, ini tadi peralatan yang saya gunakan apa aja. Yang pertama ini test pen ya. Test pen ini mereknya Philips ya kawan. Selama ini yang selalu saya andalkan. Kemarin itu saya kadang nyari yang merek ini agak susah, nggak tahu kenapa, mungkin harganya agak mahal. Nah, kemudian ada yang merek murah kayak gini. Ini saya pikir tiruannya ya, karena persis banget, cuman beda warna aja. Nah, ini awalnya sih saya pikir sama aja gitu ya. Ternyata beda ya kawan. Ini saya sampai kasih seal tape putih-putih ini, maksud saya biar kalau pas nancep nggak lepas lagi. Ternyata ya susah juga. Perhatikan ya, sudah saya tancepin jatuh lagi. Nah kayak gini. Nah beda dengan yang Philips ini ya kawan. Kalau habis dicopot, loh, ditancepin masih kuat ya. Nah kenapa ini harus bisa dicopot? Karena ini bolak-balik kawan. Yang sini ini minus atau flat, terus yang ini plus atau kembang orang istilahnya ya. Jadi itulah, ini bisa dibolak-balik. Kalau pas butuh plus ya pakai ini, kalau pas butuh minus ya pakai ini gitu ya. Jadi ini mereknya yang Philips ya. Nah kemudian yang kedua adalah colokan ini ya kawan. Meskipun ini bukan menjadi peralatan yang saya gunakan untuk kerja tadi ya, tapi ini saya ingin komentari ya. Kalau kalian beli colokan semacam ini
Mungkin ini jadi pelajaran ke depan bagi saya juga dan mudah-mudahan bagi kalian juga ya. Pergunakan adapter yang ada groundingnya ya kawan. Harusnya grounding itu tersalur dari sini sampai ke sini. Jadi ini apa gunanya dikasih lubang kalau tidak diteruskan ya. Ya hanya untuk aksesoris saja akhirnya ya kan. Nah gitu ya kawan. Nanti saya usahakan kalau kalian butuh yang semacam ini, saya usahakan akan cari di toko online. Nanti linknya akan saya sertakan ya. Dan saya mungkin juga akan membelinya nanti. Jadi ini menurut saya sih nggak standar ya kawan, karena apa, dia tidak menyalurkan groundingnya gitu ya. Untung ya saya cari-cari emang nggak ada logo SNI-nya. Kalau sampai ada logo SNI-nya, nanti saya hujat di sini ya, karena ini nggak standar ya. Dan saya nggak perlu nyebutkan mereknya, takut dibilang jelek-jelekkan ya kawan. Kemudian ini berikutnya ya. Ini ya kawan, saya juga nggak ingin nyebutkan mereknya, tapi saya kurang recommended untuk yang ini karena susah banget ya. Kalau kalian penasaran, nanti saya buatkan perbandingan ya, pemasangan ini sama yang merek lain. Ini susah banget kawan, mungkin saya butuh 5 menit atau lebih ya untuk memasang ini karena kesulitan ya. Tadi di bagian dalam sini itu lokasi kabelnya atau tempat nancepin kabel-kabelnya itu sangat terbatas ya posisinya, sehingga sangat sulit gitu. Saya tadi itu sampai saya potong videonya biar kalian nggak terlalu lama nungguin. Ini susah banget. Nah kalau kalian penasaran yang gampang apa, kemarin pengalaman saya yang merek Broco ya kawan. Nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi kalau kalian berminat beli yang seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya ini adalah alat pengupas, kemudian ini alat crimper ya tadi. Nah, alat crimper ini bekerja dengan ferrule juga ya kawan. Ferrule itu barangnya seperti ini ya. Nah, ini fungsinya adalah agar kabel yang berserabut itu tidak semburat ya ketika kita masukkan, ketika kita pasang di sini ngumpul dia kawan ya, sehingga hasil pemasangannya lebih kuat dan tentunya kualitas pengantaran listriknya jadi lebih bagus. Baik, sekarang kita akan coba ya colokkan ke kulkasnya tadi. Baik, sekarang akan saya colokkan ya kawan. Ini kondisi mati, nanti akan saya colokkan lalu saya hidupkan seperti ini ya. Nah kita udah lihat ya kulkas sudah nyala ya, tapi kita nggak tahu apakah sistemnya di dalam udah jalan atau belum. Nanti kita tes sekarang, terus kita akan tes juga kira-kira 10 menit kemudian. Nah sekarang tetap aja kita tes ya, bagaimana apakah ada nyala di sini. Ternyata tidak ada nyala sama sekali ya. Berarti kita tunggu ya, nanti sekitar 10 menit lagi apakah ada menyala kembali. Baiklah, ini udah 15 menitan ya, harusnya kulkas sudah jalan dari tadi ya kawan. Nah kita perhatikan ternyata udah nggak nyetrum lagi. Kita coba yang sebelah sini, udah nggak ada yang nyetrum lagi. Sekarang saya pegang ya. Nah udah nggak ada yang nyetrum ya kawan. Jadi alhamdulillah rupanya berhasil ya. Sekarang kita akan buktikan dulu berapa tegangannya setelah saya pasang ini tadi. Saya akan arahkan. Oke, ini udah tegangan AC. Lalu ini saya pegang satu ya kawan. Ini nggak masalah kalian pegang yang mana, karena AC itu kiri kanan sama aja kawan. Kalau DC baru beda ya. Perhatikan ya tegangannya. Nah ternyata hanya 0,7 lah ya. 0,7 volt ini sangat kecil ya, kurang dari 1 volt. Jadi nggak masalah, nggak akan nyetrum ya meskipun besinya saya pegang. Baik, jadi seperti itu ya kawan. Jadi sukses ya. Ternyata tadi percobaan pertama waktu di sana colokan saya balik, ternyata tidak pengaruh ya, dia tetap nyetrum. Kemudian setelah kita perbaiki colokannya, kita sesuaikan, kemudian kita pastikan arde atau pembumian atau grounding ya, itu harus
harus tersalur dengan benar ya. Karena apa? Grounding itu berfungsi sebagai penyalur listrik liar agar dia tersalur ke tanah ya kawan. Kalau dia ada listrik liar tidak tersalur ke tanah, maka akibatnya dia akan tersalur lewat tangan kita gitu ya. Karena apa? Tangan kita terhubung ke badan kita lalu terhubung ke kaki kita, sehingga kita lah yang menjadi grounding atau menjadi arde atau menjadi pembumian. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai tangan kita menjadi grounding ya, sehingga groundingnya perbaikilah di sana. Kemudian berikutnya adalah grounding di sana ya kawan. Itu kalau dari PLN itu biasanya mereka menyediakan, saya nggak tahu ya apakah mereka menyediakan grounding yang baik atau tidak. Tapi di rumah saya ini saya membuat grounding sendiri. Dan saya masih belum sempat ini ya membuat kontennya. Suatu saat nanti saya akan buatkan konten bagaimana cara membuat grounding yang benar ya kawan. Baik, sebelum saya akhiri video ini ya kawan, tadi langkah apa aja ya, kita coba rangkum dulu ya. Tadi langkahnya yang pertama ya, itu adalah membalik di sana ya. Sekarang kan posisinya yang kanan adalah fase, yang kiri adalah netral ya. Mana tahu dinding kalian itu tukang instalasinya kebalik, makanya tadi awalnya kita balik dulu colokannya biar benar gitu ya. Ternyata punya saya tadi setelah saya balik tetap nyetrum. Kemudian kecurigaan kedua adalah ke kabel grounding arde atau pembumian ya, yang mana tadi ternyata gara-gara adapter itu maka grounding saya tidak lanjut ya dari dinding ke kabel ke kulkas ya, sehingga ketika tangan saya menyentuh jadi kesetrum ya, itu masalahnya ya kan. Nah sekarang setelah grounding sudah kita sambungkan dengan benar dengan cara saya mengganti colokan yang sesuai, maka sekarang grounding sudah terhubung dengan baik sehingga tangan saya meskipun megang sini itu udah nggak pernah kesetrum lagi. Jadi itu ya kawan. Jadi pelajarannya adalah lakukan pengkabelan yang benar ya, kiri netral, kanan fase, kemudian grounding. Kemudian pelajaran kedua adalah gunakan colokan yang benar ya, karena tadi saya menggunakan colokan yang salah yang nggak ada groundingnya. Baik kawan, jadi sekian dulu dari saya, mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.